Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare kembali menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini. Bersama saya Johar Manikam. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Mari kita saksikan apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Sudah hampir 3 bulan kegiatan perkantoran maupun sekolah diliburkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun baru-baru ini wacana new normal atau kembali beraktivitas, namun dalam kondisi atau cara baru akan dimulai diberlakukan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat jika hal ini diberlakukan? New normal direncanakan akan diterapkan usai tempat kerja ataupun perkantoran diliburkan selama beberapa bulan. Semua kegiatan seperti bekerja dari rumah atau work from home digalakkan pemerintah, serta kampanye tetap di rumah atau stay at home terus digencarkan. Dengan adanya rencana ini, setujukah Anda apabila new normal mulai diterapkan di Indonesia, khususnya di kota Pare-Pare? Inilah beberapa tanggapan masyarakat kota Pare-Pare terkait penerapan new normal. Kalau menurut saya pribadi, new normal itu wajar saja diterapkan, asalkan tetap mengikuti protokol protap COVID-19. Artinya warga Pare-Pare juga bisa melakukan aktivitas yang diketahui bahwa saat-saat ini mereka semua terdampak COVID-19, sehingga dari segi perekonomian mereka juga terkendala seperti itu. Saya sangat setuju apabila normal ini diberlakukan secepatnya di kota Pare-Pare dengan sesuai petunjuk dan arahan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh gugus tugas pusat agar kiranya kita dapat memutus rantai virus ini dengan cepat. Saya setuju dengan aturan pemerintah terkait dengan aturan new normal karena bisa membuat masyarakat kembali beraktivitas. Banyaknya sektor usaha yang terhambat dengan adanya aturan PSBB, sehingga dengan adanya aturan ini banyak bisa membuat masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Saya menolak untuk diberlakukannya new normal di Indonesia, khususnya di kota Pare-Pare. Mengapa? Kasus COVID-19 ini masih terlalu meningkat ke atas, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses penyembuhan. Sehingga solusi tepat untuk diberlakukan di Indonesia adalah kita harus menutup pusat perbelanjaan seperti mal, sekolah itu sampai benar-benar COVID-19 ini menurun drastis. New normal yang akan diterapkan di kota Pare-Pare, saya sendiri merasa pribadi tidak ada masalah, karena sejatinya memang selama kita menjalani kehidupan memang selalu ada yang namanya new normal. Begitupun dengan new normal yang akan berlaku saat ini, di mana mungkin salah satu tujuannya untuk pembenahan ekonomi masyarakat. Nah, memang masyarakat saat ini membutuhkan yang namanya pembenahan ekonomi untuk melanjutkan hidup yang normal kembali. Kalau menurut pandangan pribadi saya, apa yang menurut pemerintah itu baik, itu sebagai warga negara kita harus memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta menekan angka kriminalitas yang selama ini meresahkan masyarakat di kota Pare-Pare di tengah pandemi COVID-19, Kepolisian Sektor Ujung terus menggencarkan patroli multi kejahatan khususnya di wilayah hukumnya. Untuk menekan tindak kriminal serta mencegah adanya kerumunan warga pada malam hari di tengah pandemi COVID-19, Kepolisian Sektor Ujung terus menggencarkan patroli multi kejahatan, khususnya di wilayah hukumnya. Dari hasil patroli, ditemukan beberapa anak muda berkumpul dan sebagian tidak menggunakan masker. Untuk itu, polisi yang bertugas kemudian memberikan mereka pesan-pesan Kamtibmas untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan segera membubarkan diri. Selain itu, dengan banyaknya kasus modus terbaru seperti pemerasan dengan menyasar toko-toko, tim patroli juga menyasar beberapa toko untuk memberikan himbauan agar tetap waspada. Untuk malam ini apa yang dilakukan? Malam ini kita laksanakan patroli, mendatangi
kerumunan anak muda, terus pertokoan yang masih buka seperti Alfamart, Alfamidi, kita menyambangi di situ untuk memberikan arahan, menyampaikan agar berhati-hati. Ya. Kegiatan PMK yang digelar Polsek Ujung bertujuan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta menekan angka kriminalitas yang selama ini meresahkan masyarakat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Kota Parepare kembali melakukan penyemprotan di rumah warga yang terletak di Kelurahan Lapade. Usai menerima laporan salah satu warga saat ini berstatus PDP. Mendapatkan laporan adanya warga yang berstatus PDP, Lurah Lapade dan tim gabungan perangkat dari kelurahan terjun langsung melakukan penyemprotan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare. Sebagai salah satu protokol kesehatan dalam menangani penyebaran virus corona, penyemprotan dilakukan di rumah-rumah yang berdekatan dengan kediaman warga yang diduga berstatus PDP tersebut. Hal ini disampaikan Lurah Lapade Sri Meriani usai melakukan penyemprotan bersama tim. Ini apa ini dalam banget? Ya, ini kami respon ada laporan dari surveillance bersama Ibu Bidan bahwa di RW 1 ya, RW 1 ini ada warga sehingga kami melakukan penyemprotan sebagai salah satu protokol COVID-19 dan ini adalah bentuk antisipasi dan perhatian kami kepada masyarakat bagaimana kami memberikan edukasi dan masyarakat memahami bahwa COVID-19 ini adalah dibutuhkan kerjasama dan bantuan masyarakat untuk memutus mata rantai dengan penekanan. Hindari kerumunan, menggunakan masker, apabila keluar sesering mungkin melakukan cuci tangan, konsumsi air putih dan vitamin. Itu yang kami tekankan selalu karena memutus mata rantai virus corona adalah kerjasama kita semua. Ini ada berapa rumah tadi yang di... sekitar ini satu lorong ya, satu lorong tadi kami kurang lebih berapa ya, agak padat tadi di situ, agak padat ya. Kalau status orangnya bagaimana? Ya kalau untuk hasil tesnya belum kami dapatkan, tetapi untuk sementara beliau ini dirawat di Rumah Sakit Sumantri. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LHP-LKPD Kota Parepare tahun 2019. Opini WTP yang diterima pemerintah Kota Parepare yang keempat kalinya tersebut diberikan pada kegiatan penyerahan LHP-LKPD tahun 2019 melalui video conference pada 18 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono pada Jumat 29 Mei 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai kegiatan tersebut mengatakan secara pribadi dirinya merasa harap-harap cemas bisa kembali meraih WTP tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh temuan di tahun anggaran 2018 yang sudah menjadi kasus dan bergulir di pengadilan jadi penghambat. Namun di sisi lain, pihaknya juga merasa yakin bahwa kinerja jajaran pemerintah dan penggunaan anggaran sudah bekerja dengan on the track. Saya secara pribadi harap-harap cemas bisa WTP, kembali WTP atau tidak. Hal itu disebabkan karena temuan di tahun anggaran 2018 dan sebagaimana kita ketahui sudah menjadi kasus dan sudah bergulir di pengadilan. Saya dengan Pak Sekda selalu khawatir jangan sampai itu masih menjadi faktor penghambat. Namun di satu sisi saya juga yakin
bahwa kinerja dari pemerintah selama ini untuk memproteksi semua jajaran saya sebagai pengguna anggaran itu on process, on the track. Saya yakin sekali bahwa hasil audit investigasi dari BPK secara jelas menyatakan di situ potensi kerugian negara kurang lebih 6 miliar dengan modus bla 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 bla. Dari uraian modus itulah hasil audit investigasi dari BPK tergambarkan kerugian negara itu terjadi karena apa dan oleh siapa. Nah, inilah yang kami olah kondisi itu, berusaha meyakinkan BPK Pusat, karena ini disidangkan dan dievaluasi di BPK Pusat, sehingga alhamdulillah persoalan ini tahun anggaran 2018 sudah tidak mempengaruhi lagi, karena eksekutif sudah menyerahkan ke APH, aparat penegak hukum, dengan mensupport begitu banyak data tentang kejadian dan modus yang dilakukan oleh Dr. Y ini. Termasuk juga kami minta disita itu hasil kinerja AFIP dan Majelis TPTGR. Jadi langkah-langkah kami ini, saya jujur sangat optimis bisa keluar dari opini sebelumnya dan kembali menjadi WTP. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi Parepare kembali meraih WTP yang keempat kalinya. Jadi sekali lagi kita sudah WTP dalam periode pemerintahan saya sudah 4 kali. Dari menerima pendahulu saya disclaimer, saya bangkit WDP, WTP, WTP 4 kali. Itu sudah 4 kali. Sudah 4 kali WTP. Seperti itu. Nah. Turut hadir dalam kegiatan penyerahan LHP LKPD secara virtual ini, yakni Ketua DPRD Kota Parepare, Haja Andi Nurhatina Tipu, Wakil Ketua 1 DPRD Parepare, Rahmat Samsu Alam, Kepala Inspektorat Parepare, HM Husni Syam, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk keempat kalinya Parepare berhasil meraih predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan ini dilakukan melalui video conference. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kota Parepare meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Samsu Alam, usai menghadiri penyerahan opini WTP yang diterima pemerintah Kota Parepare untuk yang keempat kalinya melalui video conference pada 18 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat 29 Mei 2020. Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa diraihnya opini WTP dari BPK RI menandakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kota Parepare dalam melaksanakan kerja-kerja pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan semoga di tahun 2020 kembali meraih WTP. Namun, yang harus menjadi perhatian bersama adalah terkait penggunaan anggaran COVID-19 karena sifatnya darurat, maka payung hukumnya harus diperjelas. Jadi yang pertama-tama saya ingin apresiasi kepada pemerintah daerah atas sajian laporan keuangan yang telah disampaikan ke BPK dan hasilnya WTP. Ini menandakan bahwa antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam melaksanakan kerja-kerja pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi catatan sendiri buat kami di DPRD dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2020 kita tetap dalam kondisi WTP. Nah, memang ada satu yang menjadi perhatian kita semua terkait dengan penggunaan anggaran untuk COVID-19. Karena sifatnya darurat, tentu ini payung hukumnya harus diperjelas. Jangan sampai di kemudian hari
ini menjadi masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, bahwa agak segera BPK mengeluarkan panduan yang menjadi pegangan buat pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia, sehingga nanti ke depan saat dilakukan audit keuangan atau pemeriksaan keuangan oleh BPK itu tidak menjadi masalah kembali. Hal yang senada juga disampaikan oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH, yang mengharapkan segera ada panduan tata kelola cara penyajian keuangan dari BPK untuk dipedomani. Persiapan 2020 ini saya kemukakan tadi kepada Kepala Perwakilan. Yang paling kami khawatirkan ini adalah bagaimana menyajikan pengguna anggaran yang bersumber dari pergeseran anggaran dan penggunaannya untuk pandemi COVID-19. Sehingga saya minta sesegera mungkin dikeluarkan pedoman seperti apa tata kelola keuangan yang ideal dalam situasi abnormal ini. Seperti itu. Syahrir Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.